Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Ya, Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita berlaku. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain ya. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita, karena kami live sudah satu ya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menang sebagai gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Ya, sidang akan digelar pada Jumat 10 Juli. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan bisa untuk mengetahui suasana terkini di PN Jakarta Timur, langsung kita saja bergabung bersama jurnalis iNews Naura Safika. Ya, Naura, seperti apa pengamanan di sana dan apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Togi, Syafa, dan juga pemirsa. Pagi hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda sidang lanjutan Dr. Tifa akan dimulai. Dan memang untuk penjagaan ini sudah terlihat tadi pagi hari saat kami tiba untuk penjagaan ketat itu sudah memulai apel, kemudian juga sudah disebar ke beberapa titik yang nantinya akan berjaga di saat sudah mulai di pukul 9 nanti. Dan kalau kita melihat memang untuk agenda sidang lanjutan ini merupakan lanjutan dari minggu lalu, di mana minggu lalu ini merupakan pembacaan dakwaan dari JPU, kemudian di hari ini merupakan pembacaan eksepsi ataupun nota keberatan atau perlawanan dari tim kuasa hukum Dr. Tifa, di mana memang mereka menolak beberapa pembacaan dakwaan dari JPU yang sudah dibacakan dan juga terkait dengan pelaksanaan sidang di minggu lalu ini dari Dr. Tifa pun juga menolak adanya penyelesaian melalui restoratif justice. Dan di hari ini kami pun juga masih terus memantau apakah nantinya akan hadir dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo
Widodo, karena kalau kita melihat dari informasi yang ada di beberapa media menyebutkan bahwa memang tim kuasa hukum ini menyatakan akan hadir kalau memang ada panggilan ataupun undangan. Namun di hari ini kami masih belum bisa menerima dan juga mengkonfirmasi akan hal tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kita melihat di minggu lalu memang dari Dr. Tifa ini melaksanakan sidang dengan adanya pendampingan dari 25 advokat. Apakah di hari ini akan kembali dari 25 advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa akan hadir kembali dan mendampingi untuk agenda sidang. Kami masih akan memantau terus untuk hari ini terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian juga nantinya untuk terkait dengan agenda memang masih tentang dari nota keberatan atau perlawanan dari tim kuasa hukum. Sementara itu, Togi Syafa kembali ke studio. Baik, Naura, apakah ada informasi terkait mungkin massa atau pendukung dari Dr. Tifa ini akan hadir pagi hari ini? Ya, maaf Togi. Ya, Saya Naura, tidak apakah dengar ada pertanyaan informasi terkait mungkin yang mendukung Dr. Tifa atau keluarga yang akan hadir di persidangan pada pagi hari ini? Ya baik, terkait dengan memang tim kuasa hukum ataupun juga keluarga tentunya pasti nanti akan kami pastikan kembali, karena memang di pagi hari ini kami masih belum melihat dari tim kuasa hukum ada yang hadir ataupun juga dari keluarga masih belum ada yang hadir. Kami bersama dengan awak media lainnya, bahkan juga dari beberapa pendukung dari Dr. Tifa ini, beberapa ada yang sudah hadir di PN Jakarta Timur, namun masih tetap menunggu kehadiran dari tim kuasa hukum dan juga keluarga dari Dr. Tifa di agenda sidang lanjutan hari ini. Togi. Terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa pada hari ini. Ya, pemirsa, sidang hari ini mengagendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Surat dakwaan sebagai berikut. Hari ini siap begitu ya. Kami mohon yang lengkap yang mulia, karena mohon ditetapkan yang mulia. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Ya, peristiwa kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat panik. Pemirsa, api disertai asap hitam tebal menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kali Baru, Kecamatan Paku Haji. Banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api cepat membesar, sehingga petugas berupaya mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Koramil diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian.